Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, alhamdulillah, pada siang hari ini kita termasuk hamba Allah yang terpilih untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini demi menunaikan sebagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah agar semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan ini benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berdoa kepada Allah agar di sepanjang hidup kita menjadi orang-orang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak pada hari yang kemudian jangan sampai kita menjadi umat yang terhalang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari berubah ini juga wajib kembali berwasiat kepada kita semua. Mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang mampu mewarnai setiap tindak tanduk perilaku kita, pembicaraan kita, cara kita bersikap. Bukan hanya sekedar takwa dalam lisan, tapi benar-benar takwa kita wujudkan dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah secara maksimal dan berusaha pelan-pelan mengurangi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Pada akhirnya kita sanggup untuk meninggalkan semua larangan Allah tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, kurang lebih 10 hari lagi ke depan kita akan masuk pada bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yakni bulan suci Ramadan. Tetap kita menunggu pengumuman ataupun keputusan daripada pemerintah kapan kita akan melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 1 Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa merupakan bagian daripada rukun Islam. Dia merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap kita. Ya, firman Allah yang sudah akrab bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kamu jangan keberatan, karena ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kamu, tetapi ibadah ini juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Adapun tujuannya adalah agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tibanya bulan Ramadan biasanya banyak tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat kita. Mulai dari kanduri maupun bersedekah di bulan Sa'ban menyambut bulan Ramadan.
kebaikan, orang-orang yang beramal, orang-orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ilmu ketika akan melaksanakan ibadah puasa? Paling tidak kita tahu apa niat pada saat akan melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu kapan kita harus meletakkan niat ibadah puasa itu. Kita tahu apa saja yang batalkan ibadah puasa itu. Kita tahu apa yang membuat ibadah puasa itu menjadi makruh. Tentu itu merupakan pengetahuan yang mesti dimiliki oleh seorang Islam ketika dia akan melaksanakan ibadah puasa. Dan itu tanpa harus bertemu dengan guru pun. Di saat ini sangat mudah sekali kita belajar, karena hampir sebagian besar di antara kita, terutama kaum muda, kita punya handphone yang bisa kita akses setiap informasi, termasuk ilmu-ilmu agama seperti itu. Persiapkan diri dengan ilmu sebelum melaksanakan ibadah puasa. Jangan biasakan beribadah dan beramal hanya karena melihat orang. Sembahyang kalau 2 rakaat panjang maghrib sembahyang ya, tenang kebiasaan ada sama. Amal-amal seperti ini akan ditolak oleh Allah karena tanpa dasar pengetahuan sebelumnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah persiapkan iman. Matangkan iman ketika melaksanakan ibadah puasa. Karena jelas ibadah puasa ini panggilannya bukan orang-orang Islam, tapi panggilannya kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena hanya orang berimanlah yang sanggup melaksanakan ibadah puasa. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman akan yakin dia bahwa setiap perbuatannya akan dilihat oleh Allah. Setiap perkataannya akan diakan oleh Allah. Setiap yang terbit dalam hatinya akan diketahui oleh Allah. Amdu sugari haran nijol marwen nama biari babota puasa ni bari. Kaiba kamari dikunci. Manganiba minum marsitutu. Nadok kau mengibadah. Tidak tuekan di hono. Nadok kau mengibadah minum iba. Anggaran dijol madu biar niba. Tapi orang beriman dia tidak akan melakukan itu. Sadar dia meskipun manusia tidak melihatnya, tapi Allah tahu, Allah mendengar, dan Allah Maha melihat segala tindak tanduknya. Itu makanya puasa itu adalah ibadah rahasia. Nah, kala nama itu puasa sangat indah kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan lemas, kembali di Jakarta. Tambah tua, mereka beri. Tidak ada yang bisa menjamin kalau dia melaksanakan ibadah puasa. Yang tahu berpuasa hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, persiapkan kesehatan badan kita. Karena hanya orang-orang yang sehatlah memang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sekarang persiapkan kesehatan itu. Karena dengan sehatnya badan kita, maka insya Allah kita akan nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah, termasuk di sana ibadah puasa, dan pada malam harinya kita dianjurkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah persiapkan harta, persiapkan mal, persiapkan biaya. Sungguh begitu banyak, mohon maaf, di antara kita umat Islam panjang suruh puasa, tenang-tenang iya. Aduh puasa baru tahu baru sahur. Ain, gua nak berpikir konon, akhirnya muncul ketidaktenangan pada saat melaksanakan ibadah puasa. Begitu ibadah dikerjakan tidak khusyuk, tidak tenang, maka tentu akan terkurangi nilai-nilai daripada ibadah puasa kita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, khatib juga ingin mengajak kita semua. Mari nanti di bulan Ramadan kita sambut bulan ini sebagai bulan orang-orang berdosa di antara kita, dan kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Jika bulan Ramadan itu dijanjikan Allah sebagai bulan maghfirah, mari kita tundukkan kepala beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Karena kesempatan dan peluang untuk diterima taubat kita pada bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan taubat di luar daripada bulan Ramadan. Yang kedua, berjanjilah dengan sepenuh hati. Jika pada tahun-tahun kemarin masih ada puasa kita yang tinggal-tinggal,
pada tahun ini berjanji sebisa mungkin niatkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi akan ada di antara kita yang akan meninggalkan ibadah puasa. Sedangkan yang ketiga, mari kita jaga ketenangan, ketertiban di saat menjalankan ibadah puasa, di saat mensiarkan agama pada bulan Ramadan. Mohon maaf kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ada saja di antara saudara-saudara kita yang non-Islam mungkin merokok di depan kita pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan marah, seakan-akan kita akan mengatakan kepada mereka, mereka tidak menghargai kita. Tapi justru yang sering terjadi adalah Islam itu sendiri yang bangga di depan saudara-saudaranya pada saat ia tidak melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, prinsip dalam agama kita adalah siapa yang mengajak orang pada kebaikan, maka orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, ketika Allah memberikan pahala kepadanya, maka orang yang mengajak orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang diajaknya tanpa dikurangi pahalanya orang yang diajak tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang memfasilitasi, menyediakan, melindungi orang-orang yang berbuat maksiat sehingga orang-orang tidak berpuasa karena ulahnya, orang tidak berpuasa karena tingkahnya, maka sungguhnya dosa orang-orang tersebut akan dibebankan kepada orang yang melindunginya tanpa dikurangi dosa kepada orang-orang yang sengaja bangga melaksanakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, kita marah pada saat orang lain menghina, melecehkan, tidak menghargai kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi pada sisi yang satu, justru antara kita sama kita yang panik dan bangga ketika tidak melaksanakan ibadah puasa. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kita tergolong pada golongan orang-orang seperti ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban ini, lalu panjangkan umur kami hingga betul pada bulan Ramadan. Bukan cuma panjang ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban kami dan juga ditambah dengan amalan-amalan ibadah sunnah pada bulan tersebut. Kita juga berharap kepada Allah agar bulan Ramadan nanti termasuk orang-orang yang diampuni dosanya dan diberikan rahmat, sehingga nanti kita tinggalkan Ramadan, kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian juga kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan dari sikap ini ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi tentu dalam rangka berusaha untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, berupa hablum minallah, dan memperbaiki hubungan kepada manusia, yakni hablum minallah minan nas. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, disehatkan kita, dan di tahun ini diberikan kekuatan untuk menunaikan semua kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa'alaikumsalam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim al-barrul tawwabur rahim. Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin
إنك حميد مجيد. اللهم يا الله لا ترشد إبراهيم وعمر وعثمان وعلي وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والحمد لله رب العالمين.